Ingin menanam bunga dan sayuran, tetapi tidak ada tanah subur, bagaimana? Jika membeli, Anda harus mengeluarkan puluhan ribu rupiah. Jangan khawatir, saya akan mengajarkan Anda trik sederhana, agar Anda bisa mendapatkan tanah subur dengan mudah, tanpa mengeluarkan banyak uang. Mari kita kumpulkan beberapa tanah pedesaan yang sudah dijemur. Itu adalah jenis tanah yang biasanya digali di kebun sayur atau kebun bunga. Itu adalah bahan utama untuk membuat tanah subur. Menyusun 50% dari seluruh formula. Khususnya tanah yang telah mengalami penanaman berulang di lahan yang sama. Karena tanaman selama proses pertumbuhannya terus-menerus menambahkan bahan organik dan nutrisi ke dalam tanah. Jadi, tanah ini memiliki kandungan humus yang cukup tinggi. Namun, jangan lupa, sebelum digunakan, tanah tersebut harus dijemur. Tujuannya adalah untuk membunuh bakteri dan menghilangkan telur serangga. Mengurangi terjadinya penyakit dan hama pada tanaman. Selain itu, tanah pedesaan yang telah dijemur memiliki kandungan air yang rendah. Dengan begitu, saat mencampurkan bahan lainnya selanjutnya, dapat lebih mudah mengontrol kelembaban tanah. Selanjutnya, tambahkan sabut kelapa sebanyak 10%. Sabut kelapa berasal dari pengolahan kulit kelapa. Ia memiliki kemampuan menahan air yang baik, dapat dengan cepat menyerap dan menyimpan air untuk mengurangi penguapan. Sifat asam sabut kelapa dapat saling menetralkan dengan sekam padi yang ditambahkan kemudian. Kemudian, tambahkan sekam padi sebanyak 30%. Pertama, sebarkan di tempat lain. Jangan terburu-buru untuk mencampurkannya dengan tanah, karena kita akan membakarnya menjadi abu. Sekam padi mengandung banyak unsur mineral, seperti silikon, kalium, kalsium, magnesium, dan lainnya. Unsur-unsur ini mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Setelah dibakar menjadi abu, juga memiliki efek membunuh bakteri dan serangga. Cara membuat abu sekam padi juga sederhana. Pertama, masukkan sedikit kayu sebagai bahan bakar di tengah. Setelah itu, nyalakan. Gunakan sebuah ember besi yang tidak tertutup untuk menutupi api. Letakkan sekam di sekitar ember besi. Tapi jangan lebih tinggi dari bagian atas ember, agar udara dingin bisa masuk dari bagian atas ember. Dengan begitu api bisa menyala dengan stabil. Selain memiliki konduktivitas panas, ember ini, fungsi utamanya adalah membuat sekam terkena panas secara merata. Membakar perlahan, agar tidak terbakar sepenuhnya oleh api. Setelah dibakar selama 4 jam, dapat dilihat bahwa setengah dari sekam tidak terbakar sepenuhnya, melainkan membentuk arang atau bahan organik yang belum terbakar. Tingkat ini belum mencapai yang diharapkan. Tunggu sebentar dengan sabar. Ketika waktu telah mencapai jam kelima, kita akan mengangkat ember terlebih dahulu, karena kayu di dalamnya sudah terbakar menjadi abu. Pada saat ini, gunakan sekop untuk membalik sekam. Terus balik hingga terlihat tingkat pembakaran mencapai sekitar 70%. Sampai pada tahap ini, inilah abu sekam yang kita inginkan. Setelah dibiarkan mengering secara alami, itu bisa dicampurkan dengan tanah. Akhirnya, kita menambahkan pupuk organik sebanyak 10%. Pupuk organik ini adalah pupuk kandang yang telah terdekomposisi dengan baik. Utamanya berasal dari kotoran sapi dan domba. Setelah semua media di atas dicampur merata, kemudian tambahkan air secukupnya, agar tanah tetap dalam kondisi sedikit lembab. Namun, perlu diperhatikan, kelebihan air dapat menyebabkan aerasi buruk. Cara sederhana untuk menentukan apakah kadar air sudah tepat adalah dengan menggenggam setumpuk tanah. Jika dilepaskan dan tidak ada air yang mengalir, maka itu sudah tepat. Selanjutnya, aduk hingga merata dengan sekop. Cari wadah besar untuk memasukkan campuran tersebut. Kemudian tutup dengan lembaran plastik. Jika tidak menemukan wadah yang cukup besar, Anda juga bisa langsung menutupnya di tempat dengan plastik. Tanah yang telah dicampur akan dalam kondisi lembab ini. Senyawa organik akan terdekomposisi lebih lanjut, melepaskan lebih banyak nutrisi, memberikan adaptasi yang lebih baik untuk pertumbuhan tanaman. Setelah sekitar 1 minggu pematangan, tanah nutrisi buatan sendiri ini sudah bisa digunakan. Tanah ini tidak hanya gembur dan memiliki aerasi yang baik, memiliki kemampuan menahan air dan menjaga suhu yang baik, dan juga kaya akan unsur hara. Yang lebih berharga adalah bersih dan steril, cocok untuk merawat bunga maupun menanam sayuran.